Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Selasa siang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keri Adrianto hadir sebagai terdakwa. Pada sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang sebagai saksi. Salah satunya Direktur PT Petro Energi Nusantara Indra Putra. Apakah saudara pernah mendapat informasi atau saudara juga tahu bahwa ada keuntungan fee 2-3% yang nantinya akan diperoleh oleh Dimas dari transaksi ini? Tidak. Sementara itu, Keri kembali menekankan penyewaan terminal BBM merupakan hasil usahanya sendiri tanpa ada kaitan dengan ayahnya, Riza Khalid. Kegiatan saya ini hanya sewa-menyewa terminal BBM antara saya dengan Pertamina. Usaha ini adalah usaha saya sendiri dan tidak ada keterlibatan. Keri juga sempat menitipkan 4 lembar surat kepada kuasa hukumnya Patra MZ soal keluh kesahnya yang ditulisnya di dalam penjara. Pak Keri selaku terdakwa menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kesedihannya, menyampaikan permohonannya tadi agar persidangan bisa berjalan secara adil. Sebelumnya, Muhammad Keri Adrianto, putra Riza Khalid, diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Keri pun didakwa merugikan negara hingga triliunan rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat membahas haji bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh. Dalam rapat yang digelar pada Selasa siang, Kementerian Haji dan Umroh membeberkan rincian biaya haji reguler untuk tahun 2026. Anggota DPR RI pun mempertanyakan detail hotel hingga pesawat yang akan digunakan. Tujuannya untuk memastikan fasilitas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan jemaah haji. FGD tanggal 25 kita rakerkan di sini ya. Oke. Banda Aceh katanya 14 kloter. Dibagi di 5.454 dibagi 14 itu ketemunya 389. Pesawat apa itu? Bapak kok bisa membagi ini segini? Memang pesawatnya apa? Kok bisa dapat seperti ini? Sama KNO 595.947.000 jamaah dibagi 17 kloter ketemu angka 349 jamaah per pesawat. Pesawat apa? Kan pesawatnya belum ada. Jadi jumlah ini tidak bisa begini cara mengaturnya. Ketemu dulu pesawatnya. Diisi sesuai dengan kapasitasnya. Bukan angka mati, artinya tahun ini mungkin berkurang, tahun depan bisa naik. Berfluktuasi sesuai dengan pendaftarannya masing-masing itu. Seperti tahun ini yang di Jawa Timur itu rata-rata pendaftaran pada tahun 2011. Yang di Jawa Barat rata-rata pendaftaran tahun 2013-14. Kemudian yang kedua tentang perpindahan pegawai dari PHU di Perpres 92 sudah disebutkan bahwa selama dalam proses transisi semua kegiatan tetap dilaksanakan oleh. Informasi lainnya pemirsa, sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah beroperasi tanpa melibatkan otoritas negara. Ya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin segera mengevaluasinya agar tidak menjadi ancaman kedaulatan negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkapkan bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Meski bandara ini dibangun dari dana sendiri, Satgas PKH menekankan negara memiliki aturan yang harus ditaati. Karena dikhawatirkan akan bebas keluar masuk negara tanpa adanya pengawasan ketat.
Dugaan adanya bandara tanpa otoritas negara diungkap Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat melakukan peninjauan intensif di Morowali, Sulawesi Tengah dalam rangka simulasi pertahanan terintegrasi TNI. Bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Sementara itu, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP tercatat dalam situs Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Perhubungan Udara. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan berikan bantuan motor kepada seluruh tim pendamping keluarga atau TPK dan penyuluh KB yang turut menyukseskan makan bergizi gratis. Dalam laporannya, Menduk Bangga, Kepala BKKBN, WIHJ, dia menyebut 42.000 TPK telah mendistribusikan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional WIHJ menyampaikan laporan kerja pada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada hari Selasa. Dalam pertemuan itu, WIHJ memaparkan sejumlah agenda strategis Kemenduk Bangga termasuk capaian program pendampingan keluarga dan peningkatan layanan KB. Salah satunya terkait dengan realisasi penyaluran makan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Hingga kini sudah ada 42.163 tim pendamping keluarga BKKBN yang turut membagikan program itu. Penerima manfaatnya sudah 3 juta lebih sedikit dari MBG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Bapak Presiden sangat mengapresiasi. Terima kasih kepada para TPK se-Indonesia, tim pendamping keluarga yang sudah mendistribusikan MBG ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Tentu ini terus dilanjutkan dan bahkan Bapak Presiden tadi menyampaikan akan memberikan bantuan motor kepada seluruh penyuluh di Indonesia untuk meringankan sekaligus bekerja dalam mendistribusikan MBG. Motor ini khusus para penyuluh KB dan PLKB. Sementara itu dalam kesempatan yang sama WIHJ juga mengaku mendapat arahan terkait program KB. Presiden Prabowo ingin edukasi bagi penyuluh KB dan petugas lapangan KB terus ditingkatkan. Tim Liputan iNews melaporkan.